Oke, kali ini saya akan membahas soal-soal di luar dugaan ya. Ada dua soal kayaknya di sini soal di luar dugaan yang memang untuk penyelesaiannya di luar prediksi. Hanya ada 3 angka untuk nomor 25 ya. Hanya ada 3 angka, 101, 212 dan 344. Kalau misalnya kita cek polanya, jika misalnya ini pola pengurangan, coba dikurang misalnya 212 dengan 101. Jawabannya adalah 11 harusnya. Jawabannya adalah 111 selisihnya ya, yang ini. Kemudian coba 344 dikurangi dengan 212, ini 23132. Ini agak sedikit sulit diprediksi, selisih antara ini dengan ini itu agak besar. Jadi kita coba dengan teknik lain. Hey, apa sih maunya soal ini kok menyulitkan banget gitu. Jadi kalau misalnya 101 ini ternyata kita bisa tempuh dengan pola ini tidak dianggap sebagai satu angka, mewakili satu angka ya. Jadi dia pisah-pisah. Ini ternyata 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi harusnya di sini adalah 4. Oke, angka pertama kita sudah dapat. Berikutnya adalah 0, 0, 1, 4. Bagaimana nih hukumnya 0, 1, 4 ini? Ternyata begini. 0 ke 1, 1 ke 4. Yang di tengah ya. Berapa nih? 0 ke 1 itu tambah 1. Tambah 1. Sorry. 0 ke 1 itu tambah 1. Berikutnya 1 ke 4 itu tambah 3. Ini ganjil nih kalau begitu nih. 1, 3 berarti di sini bisa tambah 5. Oke, berarti di sini 4 tambah 5 adalah 9. Oke, 49. Ada nggak 49 nih? Ini sepertinya, tapi sebentar kita selesaikan dulu. Kemudian saya hapus yang di atas. Yang satu ujung 1, 2, 4. Oke, 1, 2, 4. Ternyata ini 1 ke 2 itu 2, 2 ke 4 itu 1 ke 2 itu 1 ya. 2 ke 4 itu 2. Nah, kalau begitu ini kita bisa pakai dia sistem kali. 1 kali 2 ya. Itu 2. 2 kali 2 itu 4. Nah, berarti 4 kali 2 adalah 8. Jadi mungkin kan angkanya 498. Oke, C yang benar. Oke, saya perlu menjelaskan bahwa ternyata untuk soal deret seperti ini, soal-soal unik di luar prediksi yang selama ini kita berpikir bahwa deret itu adalah akumulasi dari beberapa angka saja ya dalam satu kumpulan. Misalnya 101 berarti itu dianggap satu mewakili representasi angka, tapi ternyata tidak selalu, bergantung pada permintaan soal. Soal-soal seperti inilah yang mengecoh, yang kadang menghabiskan waktu dalam soal tes CPNS. Oke, berikutnya nomor 26. Ini ada soal juga, soal panjang nih 26 ini. Seperti mana yang saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa ketika misalnya jumlah angkanya lebih dari 5, mungkin kan dia lompat 1 angka atau lompat 2 angka. Tapi kita cek dulu soal ini. Oke, soal nomor 26, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Kemudian berikutnya berapa? 17, 18, 36, 37. Ini yang perlu diingat polanya adalah bahwa ada klip, kalau misalnya ada soal berurut ya, yang perlu kita pahami macam 1, 2, 3. Oke, bersamaan 1, 2, 3 lompat di sini tiba-tiba berubah 6, 7, 8. Habis itu ini 17, 18, tapi ada angka yang hilang sebelumnya. Berikutnya ini tiba-tiba lompat 36. Oke. Jadi sebenarnya simple aja kalau kita ketemu soal seperti ini. Yang kalau di sini mungkin 36, 37, 38 karena setiap 3 angka berurutan. Ini benar 38. Mana yang ada 38? Ini dengan 38 nih. Oke.
Berikutnya coba cek yang di sini berapa? Apakah 11 atau 16? Apakah 11 boleh? Kita lihat pola di sini 3 dan 6. Apa hubungannya 3 dan 6? Ditambah 3 kah? Atau dikali 2? Nah, itu yang perlu kita cek. Hubungan 3 dan 6 ini adalah 3 dikali 2 atau 3 ditambah 3. Kita lihat mana berikutnya yang punya selisih. Yang ini lagi 18 ke 36 ditambah 18 kah atau dikali 2? Nah, ternyata kalau misalnya kita bisa lihat ini adalah dikali 2. Jadi 3 kali 2 adalah 6. Berarti yang ini 6, 7, 8 sudah 3 angka berurutan, tinggal ditambah lagi. 8 kali 2 berarti 16. Jawabannya adalah 16 dan 3, 8. Untuk soal nomor 27 ini pola khusus yang harus kita perhatikan ya. Dari 7 ke 14 kita pakai sistem lompat karena dia lebih dari 5 angka. 14 ke 26, 26 ke berapa, ini ke berapa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa cek 7 ke 14 itu adalah kali 2 nya, itu dikali 2. Ini juga adalah 14 ke 28, inilah kali 2. 28 ke berapa, berarti kali 2 juga dong, berarti 5, 6. Oke. Coba kita cek kali 2, bukan di situ 56 nya, di sini dikali 2, dikali 2 berarti 28 kali 2 itu adalah 56 ya. Di sini 56 dapat. Berikutnya yang di sini 12, 16 ke berapa gitu kan. Jadi 12 ke 16 itu adalah 4 tambah 4, kemudian 16 tambah 4 berapa? Itu adalah tambah 4 lagi di sini 20. Kemudian 20 tambah 4 adalah 24, betul. Jadi 20 dan 5, 6. Jadi yang benar adalah B. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini itu seperti mana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa silakan dipikirkan dia berlompat 1 angka atau lompat 2 angka karena jumlah angkanya lebih dari 5. Untuk soal nomor 28 ini juga angkanya lebih dari 5, seperti mana saya rekomendasikan bahwa kalau angka lebih dari 5 Anda boleh memilih untuk berpikir bahwa soal itu memungkinkan melompati 1 angka atau 2 angka. Kita cek lompat 1 angka 2, 6 sekian gitu kan. 2 ke 6 itu adalah tambah 4. Oke, saya tulis ulang aja di sini kalau gitu. 2, 9, 6, 12, kemudian titik-titik, 18, 20, 27, 30, kemudian titik-titik. Jadi kita bisa memilih untuk mengambil keputusan bahwa dia lompat dulu. 2 ke 6, 6 ke titik-titik, titik-titik ke 20, 20 ke 30. Oke. Jadi kalau seperti itu coba 2 ke 6 naik berapa? 4 ya. 6 ke titik-titik ini nggak tahu kita. Oke. Ini 20 naik 10 ya. Ini ada dua yang kosong ini. Oke, kira-kira isi berapa? Coba kita cek dengan kali 2-nya, dengan tambah 2 4 ini berarti dia adalah 6 tambah 2, 4 tambah 2 adalah 6, 6 tambah 2 adalah 8. Nyambung nggak? Oh, nyambung. Ini selisih 2, berarti memungkinkan betul selisihnya adalah 6 di sini. 6 tambah 6 berarti di sini adalah angkanya itu 12. Oke, bagaimana dengan angka yang bagian bawah? Coba 9 ke 12, 12 ke 18, 18 ke 27, 27 ke berapa nih? Oke, kalau ketemu soal seperti ini maka perlu dipertimbangkan. 9 ke 12 berapa? Tambah 3 ya. Kemudian 12 ke 18 tambah 6. 18 ke 27 itu tambah 9. 3, 6, 9 memungkinkan di sini adalah tambah 12. Kenapa? Karena selisih 3.
tambah 3 tambah 3 tambah 3 jadinya di sini adalah tambah 12. 27 tambah 12 adalah tadi 27 tambah 12 itu 39. Jadi di sini adalah 39. Berapa angkanya? Berarti 12 dan 39. Mana yang ada di sini? 12 dan 39. Yang betul adalah B. Sesederhana itulah cara menyelesaikan soal tentang direct. Misalnya ada soal lagi nih agak sedikit sulit mungkin untuk sebagian di antara kita. Soal-soal ini sebenarnya didesain lebih simpel dan sederhana, tapi kadang mengecoh juga karena kita membutuhkan energi besar untuk bisa menyelesaikannya. Misalnya untuk soal nomor 29 kita perlu melihat bahwa dia kosongkan angka di awal. Jadi tugas kita adalah mengisinya dengan apa patokan dasarnya adalah kita mulai dari angka di bagian ujung akhir. 91 misalnya ya, 91 ke 59, 59 ke 33, 33 ke 15, 15 ke yang kosong kedua. Oke, berikutnya coba kita cek berapa sih selisihnya. Coba 59, oke, ke 91 itu selisihnya adalah berapa ya? 91 kurang 59, 32 kayaknya. Oke. Kemudian 59 ke 33 itu kurang berapa tuh? Atau ya saya kasih kurang aja karena kita mulai dari ujung. 59 ke 33 itu selisihnya kayaknya 59 33 itu selisihnya adalah 26 ya. Kemudian 33 ke 15. Oke. 33 ke 15 itu selisihnya adalah 18. Oke. 18, 15 ke berapa? Kita patokannya ini. 32 ke 26 itu 6. Oke. Kemudian berikutnya 26 ke 18 itu adalah selisih 8. Jadi 6 8 berarti di sini selisihnya adalah 10. Coba 15 berarti di sini adalah 5. Oke. 5 berarti selisihnya 10 kan? Berarti 15 kurang 10 adalah 5 di situ. Oke, kemudian berikutnya bagaimana dengan angka yang lainnya? Saya hapus dulu yang ini. Tadi sudah. Angka berikutnya gini, lompat 1 juga nih. Oke. 75 ke 45 ini selisih 30. 45 ke 23 ini selisih 22. Oke, 23 ke 9 ini selisihnya adalah 14. Nah, berikutnya selisihnya berapa? Kita lihat 22 ke 30 selisih berapa? 22 ke 30 itu selisih 8. Kemudian 14 ke 22 juga selisih 8. Oke, kalau begitu yang ini juga adalah selisih 8. Nah, kalau misalnya begitu berapa hasilnya? Kalau misalnya dari ini kan selisihnya adalah ini ke sini selisih 30, ini ke sini selisih 22, 3. Kemudian ini ke sini selisih 9, ini ke sini itu selisihnya adalah 6. Jadi 9 kurang 6 adalah 3. Jawabannya adalah 3 dengan 5. Oke, segampang itu ternyata, meskipun kadang bingung-bingung juga ngitungnya dan nebak polanya gimana. Coba nomor 30 kita cek soal nomor 30. Ini juga soalnya agak sedikit kompleks tapi kita boleh coba-coba. Oke, saya juga belum kerja nih. Soalnya misalnya 1 ke, karena ini angkanya lebih dari 5 lagi, kita coba untuk lompat 1 dulu. Kalau nggak ketemu lompat 1 baru kita kasih lompat 2 dia. 1 ke 0,5, 0,5 ke 0,25, 0,25 ke 0,15, 0,15. Ternyata ketemu polanya pasti. 1 ke 0,5 itu dibagi 2 kayaknya nih. Bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ini bagi 2-nya berapa nih?
1,25 0,125 dibagi 2 itu berapa? Ternyata nanti ketika kita ini pasti 0,0 ini. Pastinya ini ketika dibagi 2 itu dapatnya adalah 0,12 ya, berarti 0,06 berarti 0625. Oke, 0,0625. Berikutnya berapa? Coba dicek, ini mulai kosong nih. Kosong, 1,5, 1,8, 2,1 dan 2,4. Oh, ini kayaknya ditambah sekitar 0,3 saja. Karena 2,1 jadi 2,4 itu tambah 0,3. Kemudian ini juga 0,3, ini 0,3. Berarti di sini adalah, ini kan tadi soalnya adalah 1,5. 1,5 kurang 0,3 itu jawabannya adalah berapa ya? 1,5 kurang 0,3, 1,2. Jadi jawaban 1,2 dengan 0,0625. 1,2 dan 0,0625 yang betul. Nomor 31, ini juga adalah soal yang agak sedikit kompleks. Oke. Tapi kita bisa atur. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh sebenarnya pakai sistem lompat, tapi boleh juga sistem urut. Kita tinggal melihat bagaimana sih urutan angkanya. Ini misalnya 0,3 jadi 0,7 jadi 1,3, tambahnya berarti sekitaran berapa ya? 0,6 ya. 0,6 tambah 0,7 itu adalah 1,3. Ini juga misalnya ternyata kita bisa tebak. Kalau kita kasih lompat itu agak jauh, jadinya adalah 1,2 selisihnya. Berikutnya agak susah karena kosong di tengah. Jadi kita boleh pakai sistem urut dulu ya. Coba dulu sistem urut. 0,3 ke 0,7 ke 1,3 itu tambahnya adalah 0,6. 1,3 0,6 juga. Ini berapa? 0,6 juga nih. Nah, kalau gitu 0,6 juga nih. 2,5 berarti adalah 3, berapa? Kalau 2,5 tambah 0,6, jawabannya adalah 3,1 ya. Jadi segampang itu ternyata. Jadi kita perlu melihat bagaimana pola yang dibentuk oleh suatu soal. Oke, cukup dulu sekian. Nanti kita coba lagi dalam kesempatan berikutnya untuk bahas soal-soal TIU. Semoga gampang dan dimudahkan.